Selamat pagi Pak dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Luciana Amelia Dasanto. Teman-teman bisa panggil saya Amelia. Saya dari kelas 2024P dengan NPM 24201039. Hari ini saya ingin jelaskan sedikit kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana pentingnya kita untuk menjaga gizi yang seimbang untuk pemenuhan tubuh kita. Gizi yang seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, serta untuk memelihara kesehatan dalam melakukan aktivitas dan menjaga fungsi tubuh kita agar secara optimal. Adapun tujuan dari gizi yang seimbang ini, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi kita dan juga zat gizi. Yang kedua untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang ketiga untuk mencegah penyakit infeksi dan penyakit yang tidak menular. Dan yang keempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Serta yang kelima meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga konsentrasi belajar kita. Adapun komponen utama dalam gizi yang seimbang. Komponen utama dalam gizi yang seimbang yaitu kita konsumsi makanan yang beragam. Nah, konsumsi makanan yang beragam ini makanan yang berbagai jenis makanan dari semua kelompok makanan. Seperti yang pertama, karbohidrat. Di dalam karbohidrat ini terdapat nasi, jagung, roti, dan juga umbi-umbian. Adapun protein. Protein ini yang mengandung telur, ikan, ayam, tahu, tempe, dan juga daging. Sayur-sayuran seperti bayam, wortel, brokoli, dan juga kangkung. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi buah seperti pisang, apel, pepaya, jeruk. Dan lemak yang sehat itu seperti kacang-kacangan, alpukat, dan juga minyak zaitun. Dan yang kedua, kita dapat melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari itu seperti jalan cepat, berlari yang ringan, senam, dan juga bersepeda. Menjaga kebersihan seperti mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar maupun buang air kecil. Dan kita juga dapat memantau berat badan kita seperti dengan melakukan cek berat badan ideal dan menggunakan IMT atau indeks massa tubuh secara rutin. Adapun pedoman isi piringku, yang pertama, setengah dari bagian piring itu berisi sayuran dan buah-buahan. Seperempat dari bagian piring itu mengisi makanan pokok kita seperti nasi, roti, jagung, mie, kentang. Dan seperempat lainnya itu mengandung lauk pauk yang mengandung protein seperti ikan, ayam, telur, tahu, dan juga tempe. Adapun pola makanan yang sehat yang dianjurkan, yang pertama, kita harus mengonsumsi makan sayur dan buah. Kurangi setiap hari minuman yang bermanis. Harus minum air putih 6-8 gelas per hari. Kurangi gorengan yang berlebihan, makan makanan yang bersumber protein, dan kurangi makanan cepat saji. Serta kurangi juga sarapan setiap pagi yang mengandung garam, gula, lemak yang berlebih. Porsi makan kecil itu dikurangi, dan kebiasaan makan tengah malam juga harus kita kurangi. Dampak kekurangan dari gizi yang seimbang ini, yang pertama, berat badan berkurang atau underweight, daya tahan tubuh yang melemah, serta kita mudah sakit dan sulit untuk konsentrasi, dan pertumbuhan tubuh kita yang melambat atau stunting. Adapun risiko anemia. Adapun kelebihan dari gizi ini, dari pemenuhan gizi, yang pertama obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung dan stroke, kolesterol, darah tinggi. Adapun peran perawat dalam edukasi gizi ini, yang pertama, kita dapat mengkaji status gizi dan pola makan dari pasien. Yang kedua, memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, kita dapat membantu memilih menu makanan yang sehat. Dan yang keempat, kita dapat memonitoring berat badan dan pertumbuhan dari pasien. Dan yang kelima, kita dapat melakukan kolaborasi dengan ahli gizi. Jadi kesimpulan dari gizi yang seimbang adalah gizi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mencegah penyakit, serta menunjang pertumbuhan tubuh dan aktivitas sehari-hari. Konsumsi makanan yang beragam, atur porsi makanan yang sesuai dengan pedoman isi piringku tadi. Lakukan aktivitas fisik secara rutin dan jagalah kebersihan tubuh. Jadi, ayo isi piringku seimbang. Hidupmu akan jadi lebih sehat. Makan makanan yang sehat, tubuh kuat, prestasi pun meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya memohon maaf apabila selama menjelaskan tadi saya mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan ataupun kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk perhatiannya.